Untuk memahami proses produksi telur, mari kita lihat beberapa organ reproduksi wanita atau alat kelamin wanita. Ini adalah uterus atau rahim, tuba falopi, ovarium atau indung telur, vagina atau mulut rahim. Mari kita perbesar ovarium untuk melihat perkembangan telur. Kita bisa melihat dalam ovarium di sebelah kiri, gambar berwarna ungu adalah sel telur yang sedang berkembang. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan di dalam ovarium dalam keadaan tak berkembang. Sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Lihat folikel yang berkembang dalam ovarium ini. Folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebal untuk persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi, untuk menjadi janin atau jabang bayi. Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberi umpan balik ke kelenjar di otak untuk melepaskan atau menyetop LH. Untuk menyiapkan telur untuk pembuahan, FSH mulai membagi materi genetiknya. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Folikel kemudian melepaskan hormon estrogen yang membuat lapisan uterus dapat menerima telur yang telah dibuahi. Dalam perjalanannya menuju uterus, ada dua hal yang dapat terjadi pada telur: dibuahi oleh sperma atau tidak. Jika terbuahi, biasanya terjadi di tuba falopi. Dari situ telur menuju uterus dan tertanam dalam dinding lapisan uterus untuk menyuburkan dirinya. Jika telur tidak dibuahi dalam waktu 24 jam setelah keluar dari ovarium, ia berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi selama 4-5 hari. Siklus reproduksi. Siklus reproduksi berkisar antara 21 hingga 40 hari. Hanya sekitar 10 hingga 15% wanita yang memiliki siklus 28 hari. Menghitung siklus reproduksi dapat dilakukan dengan membuat catatan pada kalender. Dengan demikian, masa subur dapat diketahui. Hal ini sangat berguna untuk menentukan kapan masa subur dan ovulasi terjadi. Setiap bulan pada hari kelima siklus reproduksi, selaput rongga rahim mulai tumbuh dan menebal, sebagai persiapan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan. Pada sekitar hari ke-14, terjadi proses pelepasan telur dari ovarium atau ovulasi. Sel telur ini masuk ke dalam salah satu saluran falopi. Dan jika saat ini ada sperma yang masuk, maka terjadilah pembuahan. Jika terjadi pembuahan, sel telur yang telah dibuahi akan masuk ke rahim dan tumbuh menjadi janin. Pada sekitar hari ke-28, jika tidak terjadi pembuahan, lapisan rongga rahim meluruh dan terjadi siklus menstruasi berikutnya. Pembuahan. Jutaan sperma dilepaskan dalam satu kali ejakulasi saat puncak senggama. Setelah dipancarkan ke dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke dalam rongga rahim dan saluran telur untuk mencapai sel telur yang matang dan siap dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang akan bertahan hidup mencapai indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi dinding sel telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Kehamilan. 3 bulan pertama kehamilan terjadi selama 14 minggu dari 40 minggu masa kehamilan. Pada masa ini wanita mengalami berbagai perubahan emosi yang dikarenakan perubahan hormon pada tubuhnya. Dan pada saat ini pula sering terasa mual-mual pada pagi ataupun malam hari. Pada minggu pertama, hampir seluruh organ internal janin telah terbentuk. Janin mulai mengepal, bahkan sudah dapat sedikit bergerak. 3 bulan kedua,
minggu ke-15 sampai minggu ke-27 kehamilan, wanita mulai mengalami gejala sesak nafas. Pertumbuhan janin di perut mulai terlihat. Muncul kerut dikarenakan membesarnya kandungan. Pertumbuhan janin terjadi paling cepat di minggu ini. Tangan dan kaki janin berkembang semakin kuat. Gerakan janin semakin dapat dirasakan ibu yang mengandung. Walau organ janin telah hampir terbentuk, paru-parunya masih harus berkembang. Janin bertambah besar dan berat. Pada 3 minggu terakhir, minggu ke-28 sampai 40, bayi dan paru-parunya terus berkembang. Sulit bagi wanita menemukan posisi yang nyaman, baik saat tidur ataupun terbangun pada usia kehamilan ini. Pada akhir minggu ke-40, bayi terdorong ke bawah. Hal ini merupakan tanda persalinan akan dimulai. Kelahiran. Ketika pembukaan mencapai 10 cm, terjadi dorongan, tanda persalinan akan dimulai. Bayi memulai perjalanan melalui saluran rahim. Saat kepala bayi mulai berputar, ia dapat saja terluka ketika menuju ke bawah saluran rahim yang sempit pembukaannya. Tulang kepala bayi memiliki ruang yang bernama fontanel, yang membuat kepala bayi memanjang dan cukup untuk keluar melalui saluran rahim. Kepala dan pundak bayi disangga, sementara bagian tubuh lainnya keluar dengan mudah. Ketika keluar, kepala bayi secara otomatis kembali ke ukuran normalnya. Keluarga bahagia yang telah melaksanakan program keluarga berencana ini nampak riang gembira. Penantian panjang selesai sudah. Berharap bayi mereka kelak kan menjadi